Ketika kabut tipis menggantung di lereng Gunung Lawu, Aruna Pradipta berdiri di depan gerbang batu padepokan Wonosari Tua. Angin membawa aroma kemenyan yang samar, seolah menuntunnya ke masa silam yang belum sepenuhnya mati. Ia datang bukan sebagai peneliti, melainkan sebagai seseorang yang dikejar oleh mimpi berulang. Seorang lelaki tua bersorban putih, berdiri di antara api dan kabut, mengucapkan kalimat yang tak pernah berubah. Wektumu wis cedhak, cucuku Sabdo Palon. Aruna tidak pernah mengerti arti mimpi itu. Sejak kecil ia hanya tahu bahwa keluarganya memegang garis keturunan panjang dari para abdi Majapahit. Namun malam-malam terakhir membuatnya gelisah. Mimpi itu datang setiap kali bulan purnama muncul di atas Lawu. Ia merasakan seolah tanah di bawah kakinya bergetar halus, dan udara mengandung gema doa-doa kuno. Ki Janaka, penjaga padepokan yang sudah menunggu kedatangannya, menatapnya tajam. Kau pikir ini kebetulan, Nak Aruna? Tidak ada yang datang ke sini tanpa panggilan darah. Aruna menelan ludah. Aku hanya ingin meneliti naskah kuno yang Bapak sebut di surat. Ya, naskah itu memang menunggu keturunan Sabdo Palon, jawab Ki Janaka sambil menyalakan dupa. Dan hanya mereka yang memiliki tanda di jiwa yang bisa membacanya. Dalam ruangan yang diterangi lampu minyak, Aruna melihat gulungan lontar berwarna kecoklatan. Tulisan aksara Jawa halus menari di permukaannya. Namun yang membuatnya tercekat adalah simbol di ujung naskah, gambar lingkaran dengan 3 titik di tengah. Bentuk yang sama persis dengan tanda lahir di dada kirinya. Ciri pertama, gumam Ki Janaka perlahan, adalah tanda yang diwariskan. Tidak semua tampak di kulit, kadang di jiwa, kadang di takdir. Malam itu, Aruna tidak bisa tidur. Suara seruling bambu dari jauh terdengar seperti panggilan purba. Ia menatap puncak Lawu dari jendela, dan entah mengapa, merasakan sesuatu yang lebih tua dari ingatan manusia sedang menunggu. Ia tidak tahu, perjalanan mencari jati dirinya akan membuka gerbang masa silam yang telah dikunci selama berabad-abad. Ketika dini hari tiba, Ki Janaka datang membawa kendi air dan segenggam tanah dari puncak Hargo Dalem. Minumlah ini sebelum kau melangkah lebih jauh, katanya. Sabdo Palon tidak lahir dari darah, tapi dari kesadaran. Jika benar kau keturunannya, bumi akan menjawab. Aruna meneguk air itu perlahan. Sesaat ia merasakan hawa dingin menjalar dari kerongkongan ke dada, dan pandangannya gelap. Ia mendengar bisikan samar, ingatlah, janji itu belum ditepati. Ketika ia membuka mata, ia sudah tidak berada di padepokan lagi. Di hadapannya berdiri sosok berjubah putih, dengan mata menyala seperti bara api, tersenyum lembut namun tajam. Selamat datang, Aruna Pradipta. Suara itu bergema dari segala arah. Aku Sabdo Palon, dan waktumu telah tiba. Warisan yang tersembunyi, rahasia lontar Sabdo Palon. Aruna terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia kembali berada di ruang padepokan, tetapi udara di sekitarnya masih bergetar lembut, seolah suara dari alam lain belum sepenuhnya pergi. Ki Janaka duduk bersila di depan dupa yang mulai padam, menatapnya dengan tenang. Kau telah melihatnya, bukan? Tanyanya pelan. Aruna hanya mengangguk, suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok berjubah putih itu bukan bayangan atau halusinasi, ia begitu nyata, dan tatapannya masih membekas di benaknya. Ki Janaka berdiri, mengambil gulungan lontar dari altar kayu. Naskah ini, katanya sambil menatapnya penuh makna, adalah warisan yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang terpilih. Di dalamnya tersimpan ramalan tentang kebangkitan kesadaran Jawa, ketika Sabdo Palon kembali melalui garis darahnya sendiri. Ia membuka gulungan itu perlahan. Tulisan-tulisan di dalamnya bergerak halus, seolah hidup, seolah aksara itu menyesuaikan diri dengan mata yang memandangnya. Aruna menatapnya lama, lalu terperanjat, huruf-huruf itu mulai terbaca jelas di benaknya, meski ia tak pernah mempelajari bentuknya. Aku bisa membacanya, gumamnya tak percaya. Ki Janaka tersenyum samar. Itulah tanda kedua. Pengetahuan leluhur tidak pernah hilang, ia hanya tidur di dalam darah. Saat waktunya tiba, ia akan bangun melalui keturunannya. Aruna mulai membaca baris pertama lontar itu dengan suara bergetar. Manunggaling rasa lan pikir bakal maringi dalam marang keturunan sing ora lali marang janjini.
Penyatuan rasa dan pikir akan membuka jalan bagi keturunan yang tak melupakan janjinya. Kata-kata itu menggema di ruangan, menciptakan getaran aneh yang membuat lampu minyak bergetar. Ningsih, yang sejak tadi berdiri di pintu, menatap keduanya dengan wajah pucat. "Aruna, apa yang sedang kau baca?" tanyanya takut-takut. Rasanya udara jadi berat. Ki Janaka menatap Ningsih. Ia membaca panggilan darahnya sendiri. "Tapi jangan takut, anak muda. Yang menakutkan bukanlah roh, melainkan manusia yang melupakan asalnya." Malam itu, mereka bertiga memutuskan untuk menyalin isi lontar. Namun ketika Aruna menulis ulang baris kedua, tinta di tangannya tiba-tiba mengering sendiri, lalu membentuk simbol yang sama, lingkaran dengan 3 titik. Ia mematung. Kenapa simbol ini muncul lagi? Ki Janaka menghela napas panjang. Itu bukan sekadar lambang. 3 titik itu melambangkan 3 kesadaran, bumi, manusia, dan roh. Sabdo Palon pernah berjanji menjaga keseimbangan di antara ketiganya. Dan ketika salah satunya goyah, garis keturunannya akan dipanggil kembali. Aruna menatap keluar jendela. Di kejauhan, puncak Lawu diselimuti awan pekat meski langit cerah. Ia merasakan sesuatu berdenyut di dalam dadanya, seperti suara yang hendak keluar namun tertahan. "Apa maksudnya aku dipanggil? Aku bukan siapa-siapa," katanya dengan suara bergetar. Ki Janaka berjalan mendekat, menepuk pundaknya. Itulah ciri ketiga. Keturunan Sabdo Palon tidak mencari kekuasaan, tapi kebenaran. Mereka tidak datang untuk menguasai, tapi untuk mengingatkan. Karena yang diwariskan bukan tahta, melainkan kesadaran. Menjelang tengah malam, Aruna keluar ke halaman padepokan. Hening begitu dalam hingga ia bisa mendengar napasnya sendiri. Di bawah sinar bulan, ia melihat bayangan seseorang berdiri di antara pepohonan, menatapnya diam-diam. Ketika ia mencoba mendekat, sosok itu menghilang, hanya meninggalkan kain putih kecil yang menempel di batang pohon. Di ujung kain itu tertulis aksara yang baru saja ia baca dari lontar, kalimat yang sama tentang janji yang belum ditepati. Aruna menggenggam kain itu kuat-kuat. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai menyala, campuran ketakutan, keyakinan, dan rasa ingin tahu yang tak terbendung. Ia tahu hidupnya tidak akan kembali sama. Saat ia menatap puncak Lawu yang diselimuti kabut perak, suara samar bergema di kepalanya. "Lanjutkan perjalananmu, Aruna Pradipta. Naskah hanyalah pintu pertama. Di baliknya, sejarah menunggu untuk dibangunkan kembali." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia mengerti, ramalan kejawen bukan hanya legenda lama. Ia adalah bagian dari dirinya sendiri, dan setiap langkah yang ia ambil di lereng Lawu hanyalah permulaan dari kebangkitan yang telah ditulis ratusan tahun silam. Bayangan di Candi Sukuh, tanda keempat sang pewaris. Fajar merayap perlahan di lereng Lawu. Aruna berdiri di depan gerbang batu Candi Sukuh, tempat di mana dunia manusia dan alam gaib konon bersinggungan paling tipis. Udara di sekitarnya dingin, tapi anehnya kulitnya terasa hangat, seolah ada sesuatu di dalam darahnya yang menyambut kehadiran pagi itu. Ningsih, yang sejak malam tadi menolak tidur, menatapnya dengan wajah cemas. "Apa kau yakin ini perlu, Nah? Tempat ini tak seperti situs biasa," bisiknya. Aruna menatap relief-relief di dinding candi, lukisan batu yang menggambarkan manusia berwajah dewa, naga, dan pohon kehidupan. Semua terasa akrab, seperti potongan mimpi yang dulu sering datang tanpa makna. Ia menyentuh salah satu relief, sosok laki-laki memegang tongkat dan berdiri di atas lingkaran berpola 3 titik. Matanya terbelalak. "Ini simbol yang sama," ucapnya pelan. Ki Janaka yang datang menyusul dari arah bawah menundukkan kepala hormat ke arah candi. "Sini asal mula pengajaran terakhir Sabdo Palon sebelum ia lenyap dari pandangan dunia," katanya. "Disinilah tanda keempat biasanya muncul, bukan di tubuh, tapi di bayangan." "Bayangan?" tanya Ningsih. "Ya," jawab Ki Janaka sambil menatap tanah lembab di bawah sinar mentari yang baru terbit. "Bayangan keturunan Sabdo Palon tidak selalu mengikuti arah cahaya. Kadang ia bergerak sendiri karena ia terikat pada 2 alam." Aruna menganggap itu sekadar mitos, tapi saat ia berdiri di depan patung Ganesha di sisi timur candi, sesuatu aneh terjadi.
Sinar matahari menimpa tubuhnya dari samping, namun bayangannya tidak jatuh ke tanah seperti seharusnya. Ia melihatnya bergeser perlahan ke arah lain, ke dinding candi, seperti tangan tak terlihat menariknya. Ningsih menjerit tertahan. Aruna, bayanganmu bergerak. Ia mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Tapi rasa takut itu berubah menjadi getaran dalam dada yang tak bisa ia jelaskan, seolah tubuhnya mengenali sesuatu yang lebih besar darinya sendiri. Bayangan itu berhenti di relief naga besar, lalu membentuk siluet kepala manusia dengan 3 cahaya kecil di dahinya. Ki Janaka tersenyum getir. Itulah tanda keempat. Bayanganmu telah menerima panggilan alam leluhur. Aruna menatap simbol di relief naga itu dengan pandangan kosong. Ia mendengar bisikan halus mengalir di telinganya, bukan suara luar, melainkan dari dalam pikirannya sendiri. Jaga keseimbangan, sebelum janji terakhir ditepati. Mereka bertiga kemudian melanjutkan penelusuran ke ruang dalam candi. Di sana, di balik pintu batu berat yang hampir runtuh, terdapat ruangan sempit berisi arca tanpa kepala. Di dasar arca itu terdapat lubang kecil berisi segumpal tanah yang beraroma kemenyan tua. Ki Janaka berlutut, menaburkan bunga, lalu berbisik, tanah ini berasal dari pemakaman para penulis naskah Majapahit. Setiap seratnya menyimpan ingatan. Aruna menatap tanah itu lama, lalu berkata pelan, apakah semua ini ujian? Ki Janaka menatapnya dalam-dalam. Bukan ujian, Nak Aruna. Ini peringatan. Sabdo Palon tidak hanya meninggalkan pesan untuk bangsanya, tapi juga beban bagi pewarisnya. Mereka yang memegang kesadaran ini harus menanggung 2 dunia, rasa manusia dan panggilan gaib. Langit mulai berawan. Angin dari arah puncak Lawu berhembus membawa suara yang terdengar seperti kidung lama. Relief di dinding candi bergetar halus, dan dari sela-selanya muncul butiran debu bercahaya. Ningsih mundur ketakutan, sementara Aruna melangkah mendekat, tertarik oleh sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti. Ia mengulurkan tangan ke arah dinding, dan tiba-tiba, kilatan cahaya menelan seluruh ruangan. Dalam sekejap, ia melihat bayangan kerajaan besar, bendera Majapahit berkibar, dan sosok berjubah putih berdiri di atas tangga batu, bersabda dengan suara menggema. Nalika tanah iki lali marang rasa, keturunan Sing Eling bakal tangi. Ora kanggo perang, nanging kanggo ngelingake. Ketika tanah ini lupa pada rasa, keturunan yang sadar akan bangkit. Bukan untuk berperang, tapi untuk mengingatkan. Saat cahaya mereda, Aruna terjatuh, napasnya terengah. Ia sadar baru saja melihat masa lampau yang hidup kembali melalui darahnya sendiri. Ningsih memegang pundaknya, gemetar. Apa yang kau lihat? Aruna menatap langit yang kembali biru di atas candi sukuh. Aku melihat asal-usulku, katanya lirih. Dan aku tahu sekarang, ini belum berakhir. Di puncak Lawu, sesuatu sedang menunggu untuk dibangkitkan kembali. Ki Janaka menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kau baru saja membuka pintu keempat, Aruna Pradipta. Masih ada 5 lagi. Dan setiap langkah akan makin berat. Aruna menggenggam tanah dari dasar arca, membawanya ke dada. Dalam hati, ia bersumpah, apapun yang menantinya di puncak, ia akan menuntaskan pesan Sabdo Palon, meski harus menantang batas antara dunia manusia dan roh itu sendiri. Suara dari padepokan tua, cermin kesadaran kelima. Malam kembali turun di lereng Lawu, dan kabut menggulung turun dari puncak seperti tirai putih yang menelan segalanya. Aruna, Ningsih, dan Ki Janaka berjalan perlahan menembus hutan pinus menuju padepokan Wonosari tua. Sepanjang jalan, suara gamelan samar terdengar dari kejauhan, pelan, teratur, namun semakin jelas setiap langkah mereka mendekat. Ningsih menggenggam lengan Aruna, berbisik dengan suara gemetar, "Kau dengar itu? Padahal tidak ada siapapun di padepokan selain kita." Aruna hanya mengangguk pelan. Sejak kejadian di Candi Sukuh, kesadarannya seperti terbuka sebagian. Ia bisa mendengar bisikan dari tanah, bisa merasakan getaran di udara, bahkan tahu kapan hujan akan turun hanya dari hembusan angin. Semua itu membuatnya resah, namun juga seolah sedang dibimbing menuju sesuatu yang tak bisa ia hindari. Begitu mereka tiba di halaman padepokan, Ki Janaka langsung menyalakan obor dan menancapkannya di tanah. Malam ini,
Kau akan menatap cermin kesadaran kelima, katanya dengan nada berat. Ia bukan benda yang bisa dilihat dengan mata biasa. Kau harus menenangkan diri, menyatukan rasa dengan pikiran. Jika berhasil, kau akan mendengar suara dari masa yang tidak bisa dijangkau waktu. Aruna berlutut di depan altar kayu, di mana terdapat wadah tembaga berisi air yang berkilau dalam cahaya obor. Ia menatap pantulan wajahnya di permukaan air, namun yang ia lihat bukan dirinya sendiri. Sosok dalam pantulan itu lebih tua, dengan sorot mata tajam dan jubah putih bersulam aksara kuno. Sabdo Palon, bisiknya tanpa sadar. Air dalam wadah mulai bergetar pelan, lalu memantulkan cahaya merah samar. Ki Janaka menunduk hormat, sementara Ningsi bersembunyi di balik tiang kayu, matanya membesar antara takut dan kagum. Suara berat menggema dari permukaan air, lembut tapi menggetarkan dada. Aruna Pradipta, keturunan yang lupa, kini telah diingatkan. Lihatlah bukan dengan mata, tapi dengan rasa. Kebenaran tidak bersemayam di kitab, tapi di hati manusia. Aruna menunduk, napasnya tercekat. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya lirih. Suara itu menjawab, bangunkan mereka yang tertidur. Kesadaran leluhur tidak boleh padam. Tapi ingat, setiap cermin yang kau buka akan menyingkap sisi gelap dirimu sendiri. Tiba-tiba air di wadah itu meluap, membentuk pusaran. Dari dalamnya muncul bayangan aneh. Pemandangan hutan terbakar, orang-orang berlari panik, dan sosok dirinya berdiri di tengah kobaran api dengan mata menyala. Tidak, itu bukan aku, desis Aruna, tubuhnya gemetar. Ki Janaka menyentuh bahunya. Itulah cermin kelima, Nak Aruna. Ia tidak menunjukkan masa depan atau masa lalu, tapi potensi dari dalam dirimu. Keturunan Sabdo Palon selalu memiliki dua sisi, penjaga keseimbangan sekaligus pembawa peringatan. Jika kau tidak mampu menguasai rasa, kau akan menjadi api yang membakar, bukan cahaya yang menerangi. Ningsih keluar dari tempat persembunyiannya, menatap Aruna dengan mata berkaca. Jadi semua ini semacam ujian jiwamu. Lebih dari itu, jawab Ki Janaka. Ia sedang menimbang apakah Aruna layak membawa pesan terakhir. Aruna memejamkan mata. Di dalam kegelapan pikirannya, ia mendengar langkah kaki lembut, lalu suara perempuan berbisik. Kau bukan satu-satunya. Ada yang lain, tersebar di tanah ini. Mereka juga membawa darah yang sama, tapi tak semua sadar. Tugasmu adalah membangunkan mereka. Ketika ia membuka mata kembali, air di wadah sudah tenang. Pantulan wajahnya kembali seperti semula, namun di dahi kirinya kini tampak samar tanda lingkaran kecil, seperti bekas cahaya yang memudar. Ki Janaka tersenyum lega. Ciri kelima telah muncul. Tanda kesadaran sudah bangkit di tubuhmu. Angin bertiup lebih kencang, membuat obor bergetar. Dari arah hutan terdengar suara lonceng kecil, seperti berasal dari masa lampau. Ki Janaka menatap gelap di luar padepokan. Kau harus berhati-hati, Aruna. Setiap kali kesadaran leluhur bangkit, kekuatan lain juga ikut terjaga. Mereka yang menolak Sabdo Palon tidak ingin kebangkitan ini terjadi. Aruna menatap keluar, dadanya berdebar. Dalam kabut tipis di luar padepokan, ia melihat bayangan beberapa sosok berjalan perlahan ke arah mereka, membawa obor merah menyala. Ningsi berbisik ketakutan, siapa mereka? Ki Janaka menarik napas panjang. Mereka adalah penjaga gerbang dunia bawah. Mereka datang setiap kali warisan Sabdo Palon disentuh. Aruna berdiri, menatap cahaya-cahaya merah itu dengan mata berkilat. Dalam dirinya, suara Sabdo Palon bergema kembali. Jangan takut pada gelap, karena gelap hanya ada ketika manusia melupakan cahaya. Malam itu, di padepokan Wonosari Tua, Aruna menyadari bahwa perjalanan spiritualnya bukan lagi sekadar penelusuran sejarah. Ia telah menjadi bagian dari naskah yang sedang ditulis ulang oleh takdir. Dan untuk pertama kalinya, ia siap menapaki jalan warisan leluhur yang menunggu di balik kabut lawu. Gerbang rahasia di lereng lawu, ujian ke-6 sang pewaris. Hujan tipis turun membasahi jalan tanah di lereng timur Gunung Lawu. Langit kelabu menggantung rendah, menyelimuti pepohonan dalam kabut pekat. Aruna dan Ningsi berjalan di belakang Ki Janaka yang menuntun mereka menuju sebuah tebing curam. Lelaki tua itu melangkah pasti,
Tongkat kayu di tangannya bergetar setiap kali menghantam batu basah. Kita hampir tiba, katanya. Gerbang ke-6 tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Hanya mereka yang membawa kesadaran penuh yang dapat menapaki jalannya. Aruna menggenggam jimat kecil pemberian Ki Janaka, sepotong batu berukir lambang 3 titik. Batu itu terasa berdenyut di telapak tangannya, hangat, seolah hidup. Sejak malam di padepokan, ia belum bisa tidur dengan tenang. Bayangan dari air cermin masih menghantuinya. Dirinya berdiri di tengah api, menjadi cahaya sekaligus bencana. Ia takut penglihatan itu bukan sekadar simbol, melainkan peringatan tentang apa yang bisa ia jadi jika gagal menahan kekuatan yang kini tumbuh di dalam dirinya. Ketika mereka tiba di kaki tebing, Ki Janaka berhenti. Di depan mereka terbentang dinding batu raksasa yang tampak biasa saja, kecuali satu hal, suara gemuruh halus dari balik batu, seperti napas raksasa yang sedang tidur. Di balik batu ini, ujar Ki Janaka, terdapat pintu yang menghubungkan dua alam. Dulu, para leluhur menyebutnya Lawang Sukma. Disinilah Sabdo Palon menghilang setelah Majapahit runtuh. Ningsih menatap batu itu dengan ragu. Bagaimana mungkin ada pintu di tempat seperti ini? Ki Janaka tersenyum tipis. Gerbang ini tidak terbuka dengan tangan, melainkan dengan rasa. Aruna, letakkan tanganmu di tengah batu dan fokuskan pikiranmu. Aruna maju perlahan, menempelkan telapak tangannya ke permukaan batu yang dingin. Seketika hawa lembab di sekitarnya berubah hangat. Ia memejamkan mata, mendengar suara samar dari dalam tanah. Nyanyian dalam bahasa kuno, suara seruling, dan langkah kaki yang datang dari masa lalu. Tiba-tiba batu itu bergetar, dan dari permukaannya muncul garis cahaya melingkar. Ningsih mundur ketakutan. Nah, apa yang kau lakukan? Tapi Aruna tidak menjawab. Cahaya di batu semakin terang hingga membentuk pintu setinggi manusia. Dari dalamnya mengalir udara hangat bercampur aroma dupa dan tanah basah. Ki Janaka menunduk hormat. Gerbang ke-6 telah menerima pewarisnya, katanya pelan. Tapi ingat, apapun yang kau lihat di dalam sana bukan kenyataan, melainkan cermin sukma. Jika kau kehilangan kendali, kau tidak akan kembali. Aruna menatap ke arah cahaya itu. Ada rasa takut yang menggigit dadanya, tapi juga panggilan yang lebih kuat dari logika. Ia menoleh ke Ningsih dan tersenyum tipis. Kalau aku tidak kembali, ingatlah, jangan biarkan naskah itu jatuh ke tangan siapapun. Sebelum Ningsih sempat menjawab, ia melangkah masuk. Dunia di sekelilingnya berubah seketika. Hujan hilang, langit berubah menjadi warna merah keemasan, dan di hadapannya berdiri istana megah yang ia kenal dari gambar-gambar sejarah, Majapahit. Suara gamelan mengalun dari kejauhan, dan di tengah halaman berdiri sosok berjubah putih, Sabdo Palon. Selamat datang di ingatan leluhur, suara itu bergema. Kau telah melewati 5 kesadaran, kini waktunya menimbang hatimu. Aruna menatap sosok itu dengan campuran kagum dan gentar. Apakah ini masa lalu? Tidak, jawab Sabdo Palon. Ini adalah kenangan dunia, disimpan oleh bumi untuk mereka yang masih mau mendengarnya. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba di depan Aruna muncul 2 bayangan. Satu dirinya yang berlutut menyembah, dan satu lagi dirinya berdiri dengan wajah keras penuh kemarahan. Setiap keturunan Sabdo Palon membawa 2 pilihan, menjaga keseimbangan atau memecahnya. Hanya hatimu yang akan menentukan arah warisan ini. Aruna merasa tubuhnya bergetar. Ia melihat versi dirinya yang berlutut mulai memudar, sementara bayangan yang penuh amarah menatapnya tajam, seolah ingin keluar dari tubuhnya. Suara dari dalam kepala bergema, kau bisa memiliki kekuatan itu. Dunia telah melupakan leluhurmu. Jadilah api untuk membakar mereka yang menodai tanah ini. Aruna memejamkan mata, napasnya berat. Tidak, aku bukan api. Aku penjaga cahaya, katanya dengan nada tegas. Seketika bayangan itu hancur, dan dunia di sekelilingnya memudar menjadi gelap. Ketika ia membuka mata, ia kembali berdiri di depan tebing. Gerbang cahaya sudah hilang, hanya menyisakan batu dingin dan hening panjang. Ki Janaka menatapnya dengan mata lembut. Kau telah melewati ujian ke-6. Kau menolak sisi gelap warisanmu. Itu pertanda hatimu mulai selaras dengan Sabdo Palon. Aruna menunduk, lelah tapi lega.
Namun di balik ketenangan itu, ia mendengar suara kecil berbisik di benaknya, suara yang bukan miliknya. Keseimbangan belum tercapai, Aruna Pradipta. Dua dunia mulai bergeser. Dan kau akan menjadi jembatannya. Ia menatap puncak lawu yang tertutup awan tebal. Di sanalah, ia tahu, gerbang ketujuh menunggu, gerbang terakhir sebelum rahasia Sabdo Palon terungkap sepenuhnya. Dan perjalanan itu baru saja berubah dari pencarian menjadi takdir. Kabut di Hargo Dalem, tanda ketujuh dari langit lawu. Langit lawu berubah kelabu keperakan ketika Aruna, Ningsih, dan Ki Janaka menapaki jalur menuju Hargo Dalem, puncak suci yang diyakini sebagai tempat semedi terakhir Sabdo Palon sebelum lenyap dari dunia kasat mata. Angin berembus tajam membawa aroma tanah basah dan wangi kemenyan yang samar, seolah gunung itu sendiri tengah bernafas dan mengamati setiap langkah mereka. Di kejauhan, genta kecil dari pura di lereng barat terdengar berdentang lembut, mengikuti irama napas bumi. Ki Janaka berjalan paling depan, langkahnya mantap meski usia telah menundukkan punggungnya. Disinilah tanda ketujuh akan menampakkan diri, ujarnya tanpa menoleh. Namun hati-hati, Nak Aruna. Di puncak ini, antara dunia dan akhirat hanya dipisahkan oleh lapisan kabut. Apapun yang kau rasakan di sana mungkin bukan milikmu. Aruna hanya mengangguk. Sejak membuka gerbang sukma di lereng lawu, pikirannya terus dipenuhi gema suara Sabdo Palon. Kadang terdengar lembut seperti petuah, kadang tegas seperti perintah. Ia tahu perjalanannya sudah tak lagi sekadar penelitian sejarah. Kini, setiap langkah terasa seperti menapaki jalur yang telah ditentukan jauh sebelum ia lahir. Saat mereka mendekati puncak, kabut semakin tebal. Suara hutan menghilang, digantikan keheningan yang aneh, nyaris menakutkan. Ningsih menggenggam jimat di lehernya, berbisik, tempat ini seperti tidak di dunia. Ki Janaka berhenti di sebuah dataran kecil. Di tengahnya berdiri batu menhir hitam setinggi 2 meter, dipenuhi ukiran aksara Jawa kuno yang memudar dimakan waktu. Inilah Hargo Dalem, katanya lirih. Dan batu ini disebut Sela Manunggal. Dulu, disinilah Sabdo Palon bersumpah pada langit bahwa ia akan kembali dalam wujud kesadaran bangsa, bukan tubuh. Aruna melangkah maju, meraba permukaan batu. Dinginnya membuat bulu kuduknya berdiri. Seketika dari balik kabut terdengar suara seruling halus, lalu bayangan putih melintas di ujung pandangan. Ia berbalik, tapi tak melihat apapun kecuali kabut yang menggulung. Ki, katanya perlahan, ada sesuatu di sini. Ki Janaka mengangguk tenang. Itu tanda bahwa penjaga puncak telah sadar akan kehadiranmu. Jika kau benar pewarisnya, maka langit akan memberi tanda. Belum sempat Aruna bertanya, kilat putih menyambar di atas kepala mereka, tanpa suara, hanya cahaya murni yang membelah kabut. Batu menhir bergetar halus, lalu dari permukaannya muncul titik-titik cahaya membentuk lingkaran. Ningsih mundur ketakutan. Aruna, batu itu hidup. Namun Aruna tak bisa mundur. Cahaya-cahaya itu berputar di sekelilingnya, menyelimuti tubuhnya dalam pusaran lembut. Suara Sabdo Palon kembali menggema, kini jauh lebih jelas. Ketika manusia lupa asalnya, bumi akan mencari pewarisnya. Tanda ketujuh adalah cahaya dari langit, pengingat bahwa keseimbangan tidak datang dari doa, melainkan dari keberanian memahami kegelapan sendiri. Aruna menunduk, napasnya berat. Dalam pusaran cahaya itu, ia melihat kilasan masa lalu, perang saudara, tanah terbakar, istana runtuh, dan rakyat yang tersesat dalam kebencian. Lalu ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah kekacauan itu, membawa cahaya di tangan kanan dan bayangan di tangan kiri. Apakah ini takdirku? Bisiknya. Sabdo Palon menjawab, takdir bukan untuk dijalani, tapi untuk disadari. Kau bukan raja, bukan nabi, hanya jembatan antara dua dunia. Jika kau gagal menjaga keseimbangan, sejarah akan berulang. Ketika cahaya itu menghilang, Aruna terjatuh di tanah. Tubuhnya lemas, namun di dada kirinya muncul kilatan lembut berbentuk simbol 3 titik yang kini bersinar biru pucat. Ki Janaka segera berlutut di sampingnya, menatap tanda itu dengan takjub. Tanda langit telah muncul. Aruna, kau kini benar-benar terikat dengan sabda leluhur. Kau telah menerima tanda ketujuh. Ningsih membantu Aruna duduk. Wajahnya pucat,
tapi matanya berkilat tenang. Aku melihatnya, ucapnya pelan. Bukan hanya Sabdo Palon, tapi semua yang pernah percaya padanya. Mereka menunggu. Ki Janaka menatap ke puncak Lawu yang kini perlahan cerah. Langit telah mengakui garis keturunanmu. Namun perjalananmu belum selesai. Di bawah puncak ini ada lorong tua, tempat Sabdo Palon meninggalkan pesan terakhir. Kau harus membacanya, tapi ingat, pesan itu hanya bisa dibuka dengan kesadaran penuh. Sekali saja kau ragu, kau akan terperangkap di antara dunia. Aruna menatap kabut yang mulai menipis. Dari celah awan, cahaya matahari menembus turun seperti jemari cahaya menyentuh tanah. Di hatinya tumbuh keyakinan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan yang aneh, namun kokoh. Ia tahu, langkah berikutnya akan membawa mereka ke inti dari semua misteri yang selama ini menuntunnya. Sebelum meninggalkan puncak, ia menatap batu selama nunggal sekali lagi. Cahaya biru masih berdenyut lembut di permukaannya. Angin berembus membawa bisikan samar. Siji isih kari. Sawijining pangeling kang bakal nuntun bali marang rasa. Satu masih tersisa. Satu pengingat terakhir yang akan menuntunmu kembali pada rasa. Aruna menatap jauh ke arah timur, tempat mentari terbit perlahan di atas lautan kabut. Ia tahu, tanda ke-8 sudah menunggu di bawah sana, di perut bumi tempat suara leluhur belum pernah benar-benar padam. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berjalan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai penjaga warisan kesadaran Nusantara. Lorong Bumi Lawu, rahasia ke-8 sang penjaga kesadaran. Kabut di puncak Lawu mulai mereda ketika Ki Janaka menunjuk sebuah celah batu di sisi barat Hargo Dalem. Celah itu nyaris tersembunyi di antara semak dan akar pohon tua, namun dari dalamnya mengalir udara hangat yang aneh, seperti napas bumi yang berirama. Itulah jalan menuju lorong Bumi Lawu, katanya dengan suara berat. Tempat di mana Sabdo Palon bersemayam untuk terakhir kali sebelum meninggalkan dunia ragawi. Aruna menatap celah itu dengan perasaan campur aduk. Udara di sekeliling terasa lebih pekat daripada biasanya, membawa aroma logam dan dupa yang samar. Ia tahu, di balik lorong ini bukan hanya sejarah yang menunggu, tapi juga ujian terakhir bagi kesadarannya. Apakah aku siap? Tanyanya lirih. Ki Janaka menatapnya lekat-lekat. Tidak ada manusia yang benar-benar siap untuk menatap dirinya sendiri, Nak Aruna. Tapi kau sudah menempuh 7 tanda, dan bumi telah mengenal darahmu. Sekarang giliranmu mengenal bumi. Mereka bertiga memasuki celah batu itu. Begitu melangkah ke dalam, cahaya dunia luar lenyap digantikan temaram oranye dari dinding batu yang seolah memantulkan cahaya dari dalam dirinya sendiri. Lorong itu sempit namun memanjang, dan di sepanjang dindingnya terukir relief-relief yang menggambarkan perjalanan jiwa manusia. Lahir, bertumbuh, bertempur, jatuh, lalu menyatu dengan cahaya. Ningsi berjalan di belakang dengan hati-hati, suara langkahnya bergema di lorong. Tempat ini terasa hidup, katanya pelan. Setiap batu seolah berbisik. Ki Janaka mengangguk. Itu karena lorong ini dibangun bukan untuk tubuh, tapi untuk kesadaran. Siapapun yang masuk membawa kebohongan akan tersesat di dalam pikirannya sendiri. Mereka akhirnya tiba di ruangan besar berbentuk kubah. Di tengahnya berdiri altar batu hitam dengan simbol lingkaran 3 titik terukir di permukaannya, lebih besar, lebih dalam, dan menyala lembut biru keperakan. Aruna melangkah mendekat. Getaran halus menjalar dari tanah ke telapak kakinya, lalu ke dada. Ki Janaka berbisik, inilah selapang eling. Batu pengingat kesadaran. Tanda ke-8 hanya akan muncul ketika kau menyatukan semua yang telah kau pelajari, rasa, pikir, dan keberanian. Aruna menutup mata, menempatkan telapak tangannya di atas batu. Suara gaib segera bergema di benaknya, suara 1000 jiwa yang berbicara serempak. Ia melihat bayangan masa lalu berkelebat, Majapahit yang runtuh, rakyat tercerai-berai, dan Sabdo Palon berdiri di tengah lautan api, bersabda dengan suara menggetarkan langit. Kebesaran bukanlah tahta, melainkan ingatan yang hidup di hati manusia. Tiba-tiba cahaya dari batu mengalir ke tubuh Aruna, membuatnya terangkat beberapa jengkal dari tanah. Rambutnya berkibar oleh pusaran energi yang tak terlihat. Di dalam pikirannya, ia mendengar Sabdo Palon berbicara langsung padanya. Kau telah melihat 7 tanda, Aruna Pradipta.
Kini tiba waktumu memahami yang kedelapan, bahwa warisan bukanlah darah, tapi tanggung jawab. Kau akan menjadi penjaga kesadaran, bukan pewaris kekuasaan. Aruna berusaha menjawab, tapi suaranya hilang di antara gema. Ia hanya bisa menatap sekeliling, di mana dinding batu kini memantulkan bayangan dirinya yang berlipat-lipat. Setiap bayangan menunjukkan sisi yang berbeda. Dirinya sebagai anak, peneliti, murid, dan di tengah semuanya, sosok berjubah putih, tersenyum damai. Sosok itu melangkah keluar dari dinding, menatapnya dengan mata dalam penuh cahaya. Sabdo Palon. Sang leluhur mengangguk pelan. Kau telah membangunkan ingatan kami. Tapi ingat, kesadaran sejati bukan untuk diagungkan, melainkan untuk diteruskan. Dunia manusia mulai kehilangan rasa, dan keseimbangan sedang rapuh. Kau harus turun gunung, Aruna. Bangunkan mereka yang telah lupa pada tanah tempatnya berpijak. Aruna menunduk. Bagaimana aku bisa? Dengan menjadi cermin, jawab Sabdo Palon. Bukan guru, bukan penguasa, tapi cermin bagi manusia agar mereka melihat dirinya sendiri. Cahaya biru dari batu tiba-tiba meredup. Perlahan sosok Sabdo Palon memudar, namun suaranya tetap bergema, lembut namun berwibawa. Siji isih kari. Tanda pungkasan bakal katon nalika rasa lan pikir manunggal tanpa pamrih. Satu masih tersisa. Tanda terakhir akan muncul ketika rasa dan pikir bersatu tanpa pamrih. Ketika cahaya padam sepenuhnya, Aruna terjatuh ke tanah. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar, tapi di dahinya kini tampak lingkaran cahaya kecil yang bersinar lembut. Ki Janaka menatapnya dengan kagum. Itulah tanda kedelapan, Nak Aruna. Cahaya kesadaran telah menitis padamu. Kini kau bukan lagi pencari, tapi penjaga. Ningsih berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Apa yang kau lihat? Aruna menatap langit-langit lorong yang berdenyut lembut, seperti jantung bumi. Aku melihat masa depan, jawabnya lirih. Dan aku tahu, tugas ini tidak berakhir di sini. Di bawah gunung ini masih ada suara yang belum terucap, sabda terakhir yang akan menentukan apakah kesadaran ini bangkit atau lenyap selamanya. Mereka bertiga terdiam lama, hanya suara air menetes dari dinding yang terdengar seperti detak waktu purba. Di luar lorong, petir berkilat, seolah langit lau menyambut kebangkitan baru yang sedang berdenyut di perut buminya sendiri. Aruna menatap cahaya samar di altar yang mulai padam, lalu berbisik dalam hati. Aku siap menapaki tanda terakhir, meski harus menembus batas dunia manusia. Dan malam itu, di jantung bumi lau, warisan Sabdo Palon benar-benar hidup kembali, bukan sebagai legenda, tetapi sebagai kesadaran yang mulai bergetar di dada seorang manusia bernama Aruna Pradipta. Sabda yang terakhir, kebangkitan kesadaran ke-9. Malam turun perlahan di lereng lau ketika Aruna, Ningsih, dan Ki Janaka keluar dari lorong bumi lau. Langit berwarna ungu tua, dihiasi kilatan halilintar jauh di balik awan. Dari puncak hingga lembah, suara alam berubah menjadi nyanyian rendah yang seolah memanggil sesuatu dari dalam bumi. Ki Janaka berdiri diam, menatap arah timur. Gunung sudah membuka dirinya, katanya dengan nada berat. Kini yang tersisa hanyalah sabda pungkasan, pesan terakhir dari Sabdo Palon sebelum kesadarannya menyatu dengan bumi. Aruna menatap jauh ke arah lembah di bawah. Di sana, di antara kabut malam, terlihat titik cahaya merah berdenyut lembut, seperti jantung bumi yang bernafas. Di sanakah tempatnya? Ya, jawab Ki Janaka pelan. Pancamaya, lembah kelima yang tak pernah dicatat di peta. Hanya mereka yang dipanggil oleh sabda yang bisa menemukannya. Perjalanan menuju lembah berlangsung senyap. Angin membawa bisikan yang tak jelas maknanya, kadang seperti doa, kadang seperti peringatan. Setiap langkah terasa berat, bukan karena medan, tetapi karena beban tak kasat mata yang menyelimuti mereka. Ningsih sesekali menatap Aruna yang berjalan di depan, matanya memancarkan cahaya samar dari tanda di dahinya. Ia bukan lagi orang yang sama seperti ketika pertama kali mendaki lau, kini setiap geraknya seperti menyatu dengan napas bumi. Setelah berjam-jam menuruni jalur licin dan berliku, mereka tiba di mulut lembah. Kabut tebal menggantung di sana, berputar seperti pusaran air. Dari dalam kabut terdengar suara kidung kuno yang dinyanyikan tanpa lirik, hanya nada panjang yang menggema dalam dada.
Ki Janaka menatap Aruna. Ini batas antara dunia kesadaran dan dunia bayangan. Hanya satu di antara kita yang bisa melangkah ke dalam. Aruna mengerti tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Ia menoleh pada Ningsih, menggenggam tangannya. Jika aku tidak kembali sebelum fajar, jangan cari aku. Lau tahu apa yang harus dilakukan. Ningsih menahan air mata. Jangan bicara begitu. Aku akan menunggu di sini. Aruna tersenyum tipis lalu melangkah masuk ke dalam kabut. Begitu ia melewati batasnya, dunia berubah seketika. Waktu berhenti. Udara terasa padat dan hangat. Ia menemukan dirinya berdiri di sebuah dataran luas bercahaya merah keemasan, dikelilingi batu-batu raksasa yang mengambang perlahan di udara. Di tengah dataran itu berdiri sosok berjubah putih keperakan, menatapnya dengan mata setenang dan sedalam langit malam. Selamat datang di Pancamaya, suara itu bergema tanpa mulut bergerak. Aku adalah bayang dari apa yang pernah disebut Sabo Palon. Aruna menunduk hormat. Aku datang mencari sabda pungkasan. Sosok itu tersenyum samar. Sabda itu bukan milikku untuk diberikan, melainkan milikmu untuk ditemukan. Kau telah melihat 8 tanda, Aruna. Tapi tanda ke-9 hanya bisa lahir dari keputusanmu sendiri. Aruna menatapnya bingung. Keputusan? Ya, jawab sang bayang. Apakah kau akan menjaga kesadaran ini dalam diam, atau membangunkan manusia dari tidur panjangnya? Jika kau membangunkan mereka, dunia akan berguncang. Kebenaran akan menyingkap luka-luka lama. Tapi jika kau memilih diam, keseimbangan palsu akan bertahan sedikit lebih lama. Suasana hening. Di kejauhan, batu-batu raksasa berputar perlahan seolah menunggu jawabannya. Aruna menatap tangannya, lalu menatap bumi yang bercahaya di bawah kakinya. Ia teringat semua perjalanan, Ki Janaka yang membimbing, Ningsih yang setia menemani, suara Sabdo Palon yang mengujinya, dan semua kilasan sejarah yang menunjukkan kehancuran karena keserakahan manusia. Aku tidak ingin dunia ini hancur lagi, katanya perlahan. Tapi aku juga tahu, tidak ada kebangkitan tanpa rasa sakit. Jika sabda ini adalah kesadaran, maka biarlah ia hidup kembali, meski dunia harus terguncang. Begitu kata terakhir terucap, bumi bergetar hebat. Dari langit Pancamaya muncul 9 lingkaran cahaya, menyatu menjadi pusaran besar di atas kepala Aruna. Suara Sabdo Palon menggema, kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kau temukan sabda ke-9, wahai pewaris rasa. Ketahuilah, kesadaran tidak bisa diwariskan, hanya bisa dibangkitkan. Kini bangunkan yang tidur, nyalakan kembali ingatan mereka akan tanah dan langitnya. Pusaran cahaya itu turun perlahan, menyelimuti Aruna. Tubuhnya bersinar terang, matanya terbuka lebar menatap ke langit yang mulai retak oleh cahaya. Lalu, dalam sekejap, semuanya lenyap. Di luar kabut, Ningsih dan Ki Janaka menunggu dalam gelisah. Tiba-tiba bumi di bawah mereka bergetar lembut, lalu dari kabut muncul Aruna. Tapi ia tampak berbeda, auranya tenang, matanya jernih seperti air suci, dan suaranya dalam ketika berbicara. Sabda telah kembali, katanya. Namun bukan dalam diriku. Ia kini hidup di setiap manusia yang masih mau mengingat siapa dirinya. Ki Janaka tersenyum haru, sementara Ningsih menatapnya dengan campuran kagum dan takut. Di langit, awan berputar membentuk lingkaran besar, dan dari arah puncak laut terdengar gema panjang, seperti suara ribuan gong berdentang bersamaan. Alam menyambut kebangkitan baru yang tak kasat mata, tapi nyata. Aruna menatap ke bawah gunung, ke arah dunia yang dipenuhi cahaya kota dan kebisingan manusia. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir, katanya pelan. Sabdo Palon bukan sekadar legenda. Ia adalah kesadaran yang menunggu di dada setiap anak negeri yang masih mencintai tanahnya sendiri. Dan malam itu, di bawah langit lau yang berkilat merah keemasan, Aruna melangkah turun dengan tenang, bukan lagi sebagai pencari, tapi sebagai pembawa kesadaran. Ia tahu, saat fajar tiba, sabda itu akan mulai bergetar di hati banyak manusia, membangunkan ingatan yang telah lama tertidur. Fajar Nusantara, kelahiran kembali kesadaran Sabdo Palon. Fajar menyingkap perlahan dari ufuk timur, menembus sisa kabut yang menggantung di lereng Gunung Lawu. Aruna berdiri di batu datar,
menatap cahaya pertama hari itu dengan perasaan yang sulit ia uraikan, antara damai dan getir. Di belakangnya, Ningsih dan Ki Janaka masih terdiam, menatap langit yang berubah dari kelabu menjadi keemasan. Suara burung hutan mulai terdengar kembali, seolah alam baru saja terbangun dari tidur panjang. Langit berbeda hari ini, ucap Ningsih lirih. Seperti bumi sedang bernapas lagi. Ki Janaka tersenyum samar. Itulah getar sabda yang telah lahir kembali. Bukan hanya di puncak ini, tapi di seluruh jagat. Kau tak akan melihatnya dengan mata, tapi kau akan merasakannya dengan hati. Aruna menunduk, memperhatikan tanah di bawah kakinya. Getaran lembut merambat pelan, bukan gempa, tapi denyut kehidupan yang baru. Sabdo Palon telah bangkit, katanya pelan, namun bukan sebagai roh atau legenda. Ia bangkit di dalam manusia, di setiap yang berani mengingat dirinya sendiri. Ketiganya kemudian berjalan turun, melewati hutan pinus yang kini terasa lebih terang dari biasanya. Cahaya matahari menembus sela-sela dahan, memantul di dedaunan seperti butiran emas. Aruna melangkah pelan, setiap hembusan angin seperti membawa bisikan halus dari masa lalu. Di sepanjang perjalanan, mereka melihat hal-hal kecil yang tak biasa. Seekor kijang berdiri diam menatap mereka lama sebelum pergi, bunga edelweiss yang tumbuh di antara bebatuan basah, dan batu-batu kecil yang seolah membentuk pola spiral alami di tanah. Ningsih tersenyum kecil. Gunung ini seakan menyambutmu, Aruna. Bukan aku yang disambut, jawab Aruna, tapi kesadaran yang telah lama tertidur. Menjelang siang, mereka tiba di sebuah dataran luas yang menghadap ke lembah. Dari sana, tampak desa-desa di kejauhan, atap-atap rumah, ladang, dan garis sungai yang berkilau di bawah cahaya matahari. Aruna berdiri diam cukup lama, menatap dunia di bawah. Lihatlah, katanya perlahan. Itulah dunia yang harus dijaga. Sabda ini bukan untuk mengangkatku menjadi apapun. Aku hanya penjaga sementara. Kesadaran ini milik semua yang masih mau mendengar suara bumi. Ki Janaka menatapnya penuh kebanggaan. Kau telah memahami inti dari ajaran leluhur. Sabdo Palon tidak menunggu untuk disembah, ia menunggu untuk dihidupi. Saat manusia mengingat kembali keseimbangannya dengan alam, disitulah kebangkitannya benar-benar terjadi. Mereka melanjutkan perjalanan hingga sore, dan setibanya di kaki gunung, suasana terasa berbeda. Penduduk desa yang mereka temui tampak lebih hangat, lebih tenang. Di pasar kecil, anak-anak tertawa tanpa sebab, dan udara terasa ringan, seolah beban yang selama ini menekan hilang begitu saja. Tak seorang pun tahu bahwa perubahan itu datang dari sesuatu yang tidak terlihat, tapi mereka semua bisa merasakannya. Malamnya, Aruna duduk di beranda rumah kayu tua tempat mereka beristirahat. Api unggun kecil menyala di depannya. Ningsih menyiapkan air hangat, sementara Ki Janaka menatap nyala api dengan pandangan jauh. Ki, kata Aruna pelan, apa yang akan terjadi setelah ini? Ki Janaka menghela napas panjang. Perjalananmu baru dimulai, Nak. Kau bukan lagi peneliti, tapi penyebar rasa. Sabdo Palon sudah menitis, tapi ia butuh manusia untuk menjaga keseimbangan itu di dunia. Akan ada yang mendengarmu, akan pula yang menentang. Tapi jangan gentar, kesadaran tidak butuh pengakuan, hanya kejujuran. Aruna menatap nyala api, lalu berkata pelan, aku akan kembali ke kota. Aku akan menulis, berbicara, dan mengingatkan mereka tentang apa yang telah kulihat di Lawu. Mungkin mereka akan menertawakanku, tapi aku tahu sabda ini tak bisa padam. Ki Janaka mengangguk. Begitulah semestinya. Sabdo Palon tidak kembali untuk membentuk kerajaan baru, melainkan untuk membangunkan kerajaan batin dalam diri manusia. Dan kau, Aruna, adalah pembuka pintunya. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Ningsih menatap langit, melihat gugusan bintang membentuk pola spiral yang aneh, seperti simbol 3 titik yang dulu bersinar di dada Aruna. Lihat, katanya sambil menunjuk. Tanda itu muncul lagi di langit. Aruna menatap ke atas, dan senyum kecil terbit di wajahnya. Itu bukan tanda akhir, katanya pelan. Itu tanda bahwa sabda sudah mulai berputar kembali di langit Nusantara. Fajar berikutnya datang dengan cahaya lembut yang menyapu lembah. Di setiap sudut desa,
Orang-orang mulai bangun dengan perasaan ringan tanpa tahu sebabnya. Burung-burung terbang lebih tinggi, air sungai mengalir lebih jernih, dan angin membawa aroma kehidupan baru. Aruna berdiri di tepi sawah, memandangi matahari terbit. Ia tahu, ini bukan lagi tentang dirinya, bukan tentang Sabdo Palon, tetapi tentang semua jiwa yang sedang mencari arti keberadaan di tanah ini. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Bangkitlah, Nusantara. Kesadaranmu telah kembali." Dan di balik kabut yang menipis, seolah dari kejauhan terdengar suara lembut Sabdo Palon, bukan lagi sebagai roh, melainkan sebagai gema dalam hati manusia. "Sapa eling marang rasa, iku kang sejati urip. Sapa kang ngelingake liyane, iku kang sejati Sabdo Palon. Barang siapa mengingat rasa, dialah yang hidup sejati. Dan siapa yang membangunkan yang lain, dialah Sabdo Palon yang sejati." Aruna menutup matanya sejenak, merasakan napas bumi di bawah kakinya. Fajar menyentuh wajahnya dengan cahaya hangat, menandai awal zaman baru, bukan zaman kerajaan, bukan zaman kebangkitan raja, tapi zaman kesadaran. Di sanalah Sabdo Palon benar-benar kembali hidup, menyatu dalam jiwa setiap manusia yang masih mencintai tanahnya dengan sepenuh hati. Dan Gunung Lawu, saksi dari segala janji dan sabda, berdiri diam di kejauhan, tersenyum dalam kabutnya yang abadi.